dah. Biar masuk RCTI. Indosiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ilmunya kita dulu dan semoga ilmu ini nanti akan menjadi oleh-oleh untuk kita sebelum nanti mantu dan kami silakan. Terima kasih Umi. Ini yang mana? Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar kuliah menjadi dokter gigi. Apalah daya saya tidak pandai. Sibukkan diri dengan sholat dan mengaji agar hati tenang dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, ibu-ibu ketua taklim dari masing-masing RT dan juga para pengurus, ibu-ibu solihah calon bidadari surganya Allah yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah, ibu-ibu grup rebana yang alhamdulillah sholawat kita jadi makin semangat. Semua yang hadir insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir insya Allah Allah berikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, bahagia lahir batinnya, panjang usianya, berkah rezekinya, lancar urusan-urusannya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, sholih dan sholihah anak keturunannya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari bala bencana dan musibah juga keburukan. Makin hari makin sholihah, makin hari makin istiqomah beribadah, makin hari makin terus semangat beramal soleh. Dan insya Allah istiqomahnya kita ikut gabung di wirid manapun menjadi tiket kita kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur di hari Jumat ba'da asar di tanggal 8 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 14 bulan Safar 1447 Hijriah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih ada, masih sehat, masih bisa silaturahmi, masih bisa mengaji di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah. Insya Allah ibu-ibu, kalau saya lihat pengajian yang ada door prize-nya hanya di sini. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, datang jadi rahmatnya Allah. Datangnya orang untuk menuntut ilmu, setiap langkahnya jadi istighfar para malaikat. Duduknya mendapatkan pahala i'tikaf. Pulangnya nanti diampuni dosa, mendapatkan barokah, mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling menggembirakannya ada door prize-nya. Tadi lihat saya di belakang, ini spill sedikit ya, biar ibu-ibu semangat nanti. Ada 2 pertanyaan yang bisa jawab akan mendapatkan
mendapatkan roti Arab Saudi. Tadi di belakang ada roti Arab Saudi ya. Terbayangkan kalau Arab Saudi itu besar ya Bu ya. Besar-besar. Buahnya aja besar-besar loh Bu. Rotinya juga besar ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang penting besar pahalanya gitu ya. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih hati tercinta panutan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 bulan Safar. Di bulan Safar ada salah satu peristiwa agung, yakni pernikahannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri tercinta yakni Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Siti Khadijatul Kubra adalah seorang perempuan yang paling pertama mengakui kebenaran Islam. Dari golongan perempuan yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijatul Kubra. Dari golongan laki-laki yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari golongan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari golongan hamba cahaya abid yaitu Bilal bin Rabah. Yang kita garis bawahi di sini adalah Siti Khadijah, wanita hebat, wanita kuat, wanita yang kaya raya, materinya berlimpah, wanita terhormat. Beliau rela mengorbankan semua hartanya untuk mendukung perjuangan Islam, untuk mendukung perjuangan suaminya yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang harus kita ingat, Siti Khadijah adalah salah satu wanita surga yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum meninggalnya, Siti Khadijah itu sempat mendapat salam terlebih dahulu dari malaikat Jibril. Penghulunya para malaikat titip salam untuk Siti Khadijah. Dan yang paling istimewanya, Siti Khadijah Al-Kubra mendapatkan salam kehormatan dari sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya mau bertanya, ibu-ibu Jihadul Akbar pernah dapat salam dari malaikat Jibril? Pernah dapat salam dari Allah? Siti Khadijah Al-Kubra tidak hanya dapat salam dari malaikat Jibril, tidak hanya dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sudah janjikan, beliau sudah dibuatkan rumah yang mewah megah di dalam surga tertinggi, yakni surga Firdausnya Allah. Ibu sudah dapat jaminan masuk surga? Belum, tapi mau masuk surga, mau? Dapat salam dari malaikat Jibril, belum pernah. Dapat salam dari Allah, apalagi? Dapat jaminan masuk surga, belum. Tapi ibadah kita biasa-biasa saja. Bahkan kita menganggap naudzubillahi min dzalik, ibadah sholat pun kadang sering telat, sering dianggap jadi beban, sering dilewatkan di awal waktu. Katanya mau masuk surga. Kira-kira ibu nanti di hari kiamat
Mau tidak kita di dalam barisan wanita-wanita surga? Mau ya Bu. Karena kalau kita ngandelin amal ibadah, udahlah bikin malu nyeritakinnya juga nih Bu. Sholat jarang khusyuk, boro-boro jarang kayaknya nggak pernah. Bacaan baru takbiratul ihram udah diingat salah. Sodako masih perhitungan. Ke suami masih melawan. Ke anak-anak masih barbar. Ya Bu ya? Betul tidak? Betul tidak? Sama tetangga masih dendam. Punya hutang susah bayar. Tapi kita ngarep mau masuk surga. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kelak berada di barisan wanita-wanita surga, memang kita jauh dari sempurna ngikutin wanita-wanita surga kayaknya wah bisa enggak ya? Tapi kita ngalap berkahnya. Coba, ada yang tahu tidak? 4 wanita surga yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Yang pertama, Siti Khadijah. Iya, Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Siapa Siti Khadijah itu, Ibu? Istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu harus tahu ya, biar jadi inspirasi. Jadi jangan Ibu lihat FB, seneng ya orang ini FB Pro-nya sukses. Dia wanita hebat loh, gajiannya 200 juta sebulan. Boleh berinspirasi ke wanita seperti itu, tapi ada lebih yang harus kita jadikan contoh, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Yang kedua, yang menjadi wanita surga siapa? Asia. Istrinya siapa? Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Enggak, kenalan dulu dong. Ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, siapa yang menjadi wanita surga? Siti Maryam. Siti Maryam ibundanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Gak apa-apa. Manusia tempatnya salah ya. Mending ada keinginan daripada ibu diam-diam aja. Coba, ibu siapa nama suaminya Nagita Slavina? Pada hafal semuanya. Pada hafal, giliran ditanya wanita surga cuma 2 yang jawab. Yang keempat terakhir wanita surga siapa? Siti Fatimah Zahra, putri kesayangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, berhubung kita ngandelin amal ibadah kita jauh dari kata sempurna. Kayaknya kalau beli surga gak bakal kebeli sama amal ibadah kita yang pas-pasan. Bahkan mungkin di bawah standar. Makanya memulai kita setiap saat bagaimana kita menjadi wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, "May yuridillah khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberinya kemudahan dalam mencari ilmu agama. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha baik. Apa Bu? Allah itu maha baik. Allah itu menginginkan kemudahan, keselamatan, kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah semuanya. Jadi Allah itu ingin kita selalu dalam kehidupan yang mudah, lalu kita bahagia dan kita selamat tidak hanya di dunia tapi sampai juga di akhirat. Sesuai yang Allah firmankan di dalam surat At-Tahrim. Nah, surat At-Tahrim ada dalam surat At-Tahrim, ada dalam surat Al-Hujurat. Kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di sini kita akan fokus tentang kita kaum perempuan. Sesuai dengan judul hari ini, apa judulnya Bu? Pentingnya fikih untuk kaum perempuan. Nah, jadi Allah menciptakan di dunia
dunia ini sesuai yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 3, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari dua golongan. Yang pertama golongan laki-laki, yang kedua golongan perempuan. Jadi ingat Ibu, Allah menciptakan manusia hanya dua golongan, tidak tiga, apalagi empat. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Bagaimana sekarang fenomena akhir zaman? Allah ciptakan aslinya laki-laki jadi perempuan. Allah ciptakan jadi perempuan, dia malah berubah jadi laki-laki. Maka itu sudah keluar dari kodratnya, fitrahnya seorang hamba Allah. Jadi di dalam Al-Qur'annya juga jelas, Allah itu hanya menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan ini kita, bangsa emak-emak, ras terkuat di bumi ya. Sama Allah dipanggil di dalam Al-Quran itu dengan tiga kata. Yang pertama unsa. Tadi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari golongan manusia jenis laki-laki dzakar dan jenis perempuan unsa. Yang kedua, di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman yang artinya Allah menyebut kita sebagai golongan emak-emak dengan kalimat mar'ah. Nah, perhatikan ini nanti jadi pertanyaan, Bu. Dapat mangkok, pokoknya mangkok Singapura. Jangan sampai salah kalau jawab. Yang pertama tadi panggilan wanita sama Allah di dalam Al-Quran apa, Bu? Unsa. Yang kedua mar'ah. Yang ketiga an-nisa. Nisa ya Bu. Itu sama perempuan. Unsa perempuan, mar'ah pun perempuan, nisa pun perempuan. Cuma yang harus kita pelajari, ketika Allah memanggil kita kaum perempuan dengan kalimah, dengan kata unsa, maka menurut ulama ahli tafsir itu Allah sedang menjabarkan ketika kita dipanggil dengan kalimah unsa tentang jenis kelamin. Kalau laki-laki ya seperti itu, kalau perempuan seperti ini. Dan nanti erat kaitannya dengan batasan-batasan auratnya. Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, baik sedang sholat atau di luar sholat. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh bila di luar sholat, bila tidak ada mahram. Kalau lagi sholat auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Beda ya Bu ya. Lalu nanti auratnya ketika berhadapan dengan mahram, auratnya dengan berhadapan dengan goer mahram, itu diatur dengan kalimah unsa. Jadi hati-hati Ibu, kita adalah seorang ibu, punya penerus generasi selanjutnya yaitu anak-anak kita. Di media sosial sedang marak-maraknya OP. Ibu tahu OP? Operasi plastik. OP, operasi plastik. Oh, kata Ibu. Nah itu hati-hati Ibu. Zaman sekarang ingin viral, bela-belain apapun dilakukan. Yang tadinya hidungnya pesek ingin mancung, operasi. Yang tadinya pipinya tembem mau tirus, operasi.
Yang tadinya udah pada kendor, keriput, mau kencang, tarik benang. Yang tadinya dagunya gemoy, bulat, mau lancip, dioperasi. Nah itu hati-hati, berarti ketika dia sudah merubah fitrah aslinya dia yang sudah Allah berikan, itu sudah keluar dari ketentuan yang dimauin oleh Allah. Kecuali memang ada kejadian tertentu, contoh naudzubillah min dzalik, kecelakaan yang mengharuskan dia operasi, maka itu boleh. Nah ini diatur oleh ilmu fikih. Nah makanya kan kenapa kita penting mengaji fikih. Fikih itu bukan hanya soal sholat, toharo, apalagi wudu, apalagi puasa, apalagi zakat, apalagi umroh, haji. Ternyata rumah tangga kita sehari-hari itu tidak akan lepas dari yang namanya fikih. Kan 3 ilmu yang paling wajib kita ketahui sebelum kita belajar ilmu yang lain. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi fondasinya dulu kuat, ilmu tauhid, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jahil bagi Allah, bagi Rasul. Lalu nanti ada akidah uluhiyat, ada akidah nabawiyat, ada akidah samiyat, panjang pokoknya. Lalu ketika kita dipanggil dengan kalimah mar'ah oleh Allah, maka itu posisi kita ketika sudah menjadi seorang istri, kita harus belajar terus berlatih agar kita pandai mengelola 3 pilar. Pilarnya apa? Dapur, sumur, kasur. Ulangi lagi. Kalau kita sudah, jangan kasur dulu, diam. Ini kalau ngomongin kasur mau pada semangat ya. Jadi kalau kita sudah dipanggil oleh Allah dengan kalimah mar'ah, mar'ah itu diartikan seorang istri, berarti sudah punya suami. Maka seorang istri idealnya menguasai dan terus berlatih ilmu agar bisa menguasai 3 pilar. Yang pertama kasur, sok bilang kasur. 2 sumur. 3 dapur. Nah, yang ibu-ibu perlu ketahui, Bu, ternyata pilar kasur, sumur, dapur itu hanya bentuk simbol. Bukan berarti mama atau seorang istri harus pandai diranjang. Ya itu juga sesuai. Karena memang membahagiakan suami itu ibadah. Ibadah bukan, Bu? Ibadah. Suami senang, Allah senang. Suami ridho, Allah ridho. Cuma permasalahannya simbol dari sumur di sana adalah bentuk pelayanan kita terhadap suami. Melayani apapun yang kita bisa layaknya seorang istri. Memenuhi kewajiban kita sebagai istri terhadap suami. Nih Ibu, yang jarang kita sadari di antara sifat mulianya Siti Khadijatul Kubro, kenapa dia ditetapkan oleh Allah menjadi wanita surga. Siti Khadijah itu seorang istri yang tidak perhitungan. Padahal waktu menikah harta Siti Khadijah itu lebih banyak dari hartanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semasa hidupnya Siti Khadijah itu menginfakkan bahkan seluruh hartanya untuk mensupport, untuk mendukung perjuangan Islam, perjuangan suaminya yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika detik-detik mau meninggal, Siti Khadijah itu sempat berpesan seperti ini kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, bila nanti saya sudah meninggal, lalu badan saya tinggal tulang belulang, bila tulang saya bisa dijual untuk mendukung agamamu, jual saja tulang saya. Masya Allah, segitunya ya Bu ya.
baktinya kepada suami, baktinya untuk perjuangan agama Islam, baktinya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira zaman sekarang ada nggak ya wanita-wanita yang sifatnya adalah sedikit seperti Siti Khadijah? Contoh kata suaminya, "Mama, beras habis, papa kehabisan uang, mama ada nggak tabungan emas? Pinjam dulu dong." Papa ini bulan kemarin aja belum dibayar, pinjam lagi. Nah itu memang wanita akhir zaman seperti itu ya Bu ya. Nah jadi contoh untuk kita, dan ada lagi salah satu keterangan baginda Rasulullah SAW, barang siapa seorang istri yang mendukung kesehatan finansial suaminya, maka pahalanya sama seperti jihad fisabilillah. Jadi ibu kalau mau beli beras, ibu dicontoh dagang, bisnis, usaha, sehingga ibu punya penghasilan sendiri. Ya Bu, ini terkecuali ya, ini hanya terkecuali kalau memang ibu punya rezekinya hanya lewat suami, ya nggak apa-apa. Ini contoh wanita-wanita yang bisa menghasilkan uang di luar uang suami. Maka jangan pernah perhitungan, jangan pernah pelit mengorbankan harta kita dipakai untuk mendukung kesehatan finansial keluarga kita. Kalau bisa duluin, suami belum tahu berasnya, cepat duluin. Ini untuk orang-orang yang memang ada dalam keterbatasan. Jadi kata ibu-ibu, orang tuanya pun saya yang pegang semuanya, katanya gitu. Ini misal ketika ada kekurangan dari seorang suami, lalu istri ada kelebihan harta dan bisa mendukung, dukung. Mudah-mudahan dengan kita berkorban sedikit harta untuk keluarga kita, cikal bakal kita disejajarkan atau bahkan di belakang barisannya wanita-wanita surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu simbol. Ini hanya sekelumit dulu karena namanya fikih, tidak bisa dalam satu waktu, apalagi waktunya sangat sempit. Nah, ini sekalian syiar. Kalau dalam usaha namanya iklan, kalau dalam agama namanya syiar. Jadi ibu, kita seorang perempuan dituntut tidak hanya tadi menguasai 3 pilar kasur, sumur, dapur. Ternyata itu hanya simbol, ke bawahnya nanti ada penjabaran yang luar biasa. Ingat waktu Rasulullah SAW mengisahkan ada sahabat Nabi yang semasa hidupnya itu ahli ibadah, tapi pada akhirnya jadi ahli neraka. Kenapa? Sebab sahabat Nabi tersebut meski ahli ibadah, sholatnya banyak, puasanya rajin, ketika dia beristinja, ketika dia toharoh nggak sah. Maka ini harus dipelajari, termasuk ibu. Ketika ibu sholat, usahakan celana dalam yang sudah dipakai jangan dipakai sholat. Tuh ya, nggak bakal tahu kalau nggak ngaji fikih. Kenapa? Karena nanti ada cairan yang cairan tersebut hukumnya najis. Ada air wadi, ada air madi, ada air mani. Jadi usahakan untuk sholat khusus pakaian khusus sholat, jangan dipakai di luar sholat. Bolehlah kalau baju merasa saya tadi nggak kemana-mana, tapi ibu sudah jalan ke TK, jalan ke SD, nganter anak sekolah. Nah selama di perjalanan biasanya kepunyaan perempuan itu rentan berkeringat, dan keringat tersebut yang keluar dari kemaluan perempuan, kalau dia keringatnya keluar dari area dalam itu najis. Kalau kena celana dalamnya jadi najis. Kalau maksa sholat pakai celana dalam yang sudah dipakai, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Nah itu sedikit dari pentingnya kita mengaji ilmu fikih. Allah sudah memberi kita modal sehat, modal panjang umur, modal dimudahkan. Kalau kita disuruh oleh Allah ngaji, kalau kita disuruh oleh Allah ibadah, sebenarnya Allah itu ingin kita bahagia. Ya Bu, contoh ibu dikasih modal sama suami, ibu puterin, tapi
Ibu itu tidak bagus manajemennya, SOP-nya tidak bagus, maka nanti ketika kolaps bisnisnya bangkrut, suami akan marah nggak? Kan dikasih modal, kenapa kamu tidak pergunakan dengan baik? Tapi Allah enggak, Allah ngasih modal ke kita, kita disuruh ibadah, bukan berarti Allah butuh sujud kita. Sama sekali Allah tidak butuh sujud kita. Ada manusia di muka bumi ini semuanya sujud ke Allah, tidak bakal menambah kemuliaan Allah. Dan atau sebaliknya, seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak ada yang sujud satupun kepada Allah, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah. Kita sholat, kita gak sholat, kita ibadah, kita gak ibadah, tidak akan mempengaruhi kemahabesaran Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap maha besar, Allah tetap berkuasa. Kita ibadah, bukan Allah butuh ibadah kita. Kita ngaji, bukan Allah butuh ngaji kita. Justru kita disuruh ngaji agar kita ngerti. Lalu kita ibadah sesuai dengan ilmunya. Kalau ibadah sesuai dengan ilmunya, mengundang rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berpikiran seperti ini, urusan sah dan enggak gimana Allah ajalah, urusan diterima dan enggak gimana Allah ajalah. Enggak gitu ya Bu. Karena hidup ini pun harus sesuai SOP, sebagaimana ketentuan yang Allah berikan. Dan apa yang Allah mau, kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita kerjakan. Insya Allah di lain waktu katanya ada kajian fikih. Bila ibu sedang tidak repot, ada waktu, maka daripada duduk-duduk 1 jam, duduknya di tempat ilmu lebih utama daripada sholat sunnah 80 rakaat. Maka silakan, sudah terbuka lebar kesempatan dari Allah, maka kita berlomba-lomba mengisi sisa usia dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan menjadi jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil barakah. Sebelum ditutup doa, kita sama-sama membaca sholawat Siti Khadijah, kita membaca sholawat Siti Fatimah. Insya Allah dengan seringnya kita bersolawat Siti Khadijah, Siti Fatimah, kita nanti termasuk umat Rasulullah SAW yang diabsen oleh wanita-wanita mulia, wanita-wanita surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu, boleh sholawat dulu, boleh? Boleh. Ya. Habis sholawat, nanti pertanyaan baru berdoa. Boleh mau diiringi, silakan. Nanti ibu bila belum hafal sholawat Khadijahnya, repnya sholawat Syifa aja. Kalau sholawat Syifa saya mau hafal ya Bu ya. Iya, makin banyak bersolawat, makin banyak berdoa. Ba'da asar menuju maghrib hari Jumat, waktunya ijabah. Silakan ibu keluarkan. Ibu mau apa, minta ke Allah. Rugi kalau hidup kita gak banyak berdoa. Banyak-banyak doa, banyak-banyak minta ke Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidati Khadijah minna wa yahumuna wa rizlana bil mughra bashirlana bil mughra
Shallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaan pertama, sebutkan nama-nama wanita surga. Nih Ibu paling semangat. Siapa namanya Ibu? Masya Allah, sehat selalu Ibu. Silakan. Siti Khadijah, yang kedua Siti Asia, yang ketiga Siti Maryam, yang keempat Fatimah. Masya Allah, betul 100. Silakan Ibu Ade diambil hadiahnya atau ke depan? Oh, ke depan. Pertanyaan terakhir, kayaknya hanya 2 aja katanya. Sisanya untuk yang absennya paling pertama. Nomor kedua, berapa usia Siti Khadijah Al-Kubra ketika menikah dengan Rasulullah? Nah, ini artis jangan, ini panitia jangan. Berapa? 40 tahun. Alhamdulillah. Silakan Ibu maju ke depan. Barokallah. Inilah Khadijah masa kini. Udah? Pertanyaannya cuma 2 aja. Oh. Yang memberikannya Bu Ketua. Bu Ketua aja. Hah? 2 aja. Yang memberikan saya. Ya Allah. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Barokallah Ibu. Semoga bermanfaat dan menjadi wanita surga. Amin ya Allah. Atur nuhun. Terima kasih. Berkah. Udah kan Buku Ketua? Udah 2 aja ya? Mari ibu-ibu kita sama-sama berdoa, kita sama-sama beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhdina biha min jami'il ahwali wal ahwat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah menerimanya menjadi amal soleh, dan Allah limpahkan juga pahalanya untuk kedua orang tua kita, kerabat saudara kita, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah silaturahmi kita silaturahmi yang penuh barokah, menjadi jalan kita sehat, panjang usia, berkah lahir batin dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Semoga sehat selalu. Amin. Usia, Amin. selanjutnya
Ayo ibu cantik biar masuk TikTok saya. Nggak apa-apa. Pede atuh. Sok. Pede. Cantik cantik. Pede. Sok. Bismillah. Pas atuh. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.